Bab 4. Alice membelalakan matanya, tidak percaya dengan ucapan Cassandra. Apa tidak salah jika wanita manja itu ingin menjadikannya sekretarisnya dan ingin mengambil alih pimpinan tertinggi di perusahaan? Apakah Anda yakin kalau ingin menjadikan saya sekretaris Anda? Tanya Alice dengan wajah yang tidak percaya. Menatap Romeo dengan tatapan memelas, agar mantan atasannya itu mau membela diri, agar posisinya tidak digantikan oleh istrinya yang bodoh itu. Romeo masih diam tanpa bicara apapun. Dia juga masih belum percaya dengan apa yang dia dengar dari ayah mertuanya, jika posisi CEO PT Hero diserahkan pada istrinya, yang hanya bisa merengek dan menangis ketika ingin diperhatikan. Apakah Anda bisa memimpin perusahaan ini, Nona Cassandra? Bukankah Tuan Romeo lebih bisa dan sudah membuktikan jika dia bisa membawa perusahaan ini di jajaran atas, bersaing dengan perusahaan besar di Inggris? Lanjut Alice. Bahkan terdengar decakan dari lidah wanita itu, membuat Cassandra tersenyum sinis. Wanita itu ternyata adalah sumber dari semua masalahnya. Lihatlah, sekarang bagaimana dia menatap remeh Cassandra, seolah-olah mengejek jika wanita itu tidak memiliki kekuatan apapun untuk membuat perusahaan maju. Cassandra juga melihat tatapan remeh dari beberapa orang yang ada di tempat itu. Bahkan banyak dari mereka yang berbisik, apalagi setelah kepergian sang ayah dari ruang rapat tersebut untuk pergi ke acara lain, dan menyerahkan semuanya pada Cassandra. Hingga tatapan mencemooh yang kentara dari setiap mata orang-orang yang berada di tempat itu. Cassandra masih menunjukkan raut wajah tenang dan datar, tanpa terusik dengan sikap para orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan itu. Toh, jabatan Cassandra lebih tinggi dari mereka sekarang. Alice, kalau kamu tidak mau menjadi sekretarisku, sebaiknya kamu menulis surat pengunduran dirimu hari ini juga. Ucap Cassandra dengan tatapan tajam menatap Alice, memberikan peringatan lewat tatapannya, tapi sikapnya masih tetap tenang. Tidak ada riak emosi di matanya. Cassandra benar-benar bisa mengontrol dirinya sekarang. Berbeda dengan Cassandra yang dulu, selalu menampilkan wajah takut jika dihadapkan dengan orang-orang seperti itu. Apa-apaan tatapan itu? Kenapa wanita ini sekarang jadi lebih berani? Padahal kemarin aku sudah hampir bisa membunuhnya, dan aku yang akan menggantikan posisi Nyonya Judith. Batin Alice geram. Memang niat Alice sangat kuat untuk menyingkirkan Cassandra. Wanita lemah dan bodoh, dan yang pasti bisa dengan mudah dia singkirkan secepatnya. Bahkan dia juga sudah berhasil menghasut Romeo untuk sedikit-sedikit membencinya, dengan mengatakan hal-hal buruk tentang Cassandra. Alice semakin percaya diri ketika Romeo menaruh kepercayaan terhadapnya, dengan sedikit aktingnya yang dia dapatkan semasa sekolah SMA dulu, membuat Alice benar-benar menampilkan drama yang sempurna di depan Romeo. Tuan, Nona Cassandra benar-benar tidak bisa dikasih tahu. Padahal saya sudah mengatakan jika dia harus di rumah saja, tapi dia tetap nekat ikut Anda ke pesta ini. Saya hanya tidak ingin dia mempermalukan Anda dengan sikap yang kekanak-kanakan, ucap Alice beberapa minggu yang lalu pada Romeo yang tengah menghadiri pesta kecil koleganya. Alice mengampuri Cassandra dan mengatakan jika Romeo mengajaknya karena menurutnya Cassandra tidak cocok diajak ke pesta itu. Padahal sebenarnya Romeo mengajak Alice karena dia sekalian menyuruh wanita itu untuk mempresentasikan kerjasama dengan rekan bisnisnya. Cik, kurasa wanita itu hanya pura-pura dan pasti sebentar lagi juga kembali ke sifatnya yang dulu. Dasar wanita bodoh. Cassandra yang sudah bisa membaca raut wajah Alice akhirnya berdiri, menunjuk pintu keluar pada wanita itu. Silakan pergi kalau kamu ragu padaku, karena aku tidak butuh orang yang sikapnya buruk di perusahaanku. Alice gelagapan. Sungguh, dia masih cinta dengan pekerjaannya dan juga cinta pada Romeo. Tentu saja dia tidak mau kalau benar-benar disuruh resign dari tempat itu. Tidak, maaf Nona Cassandra, saya mengerti dan saya tidak meragukan Anda. Tolong, jangan usir saya dari perusahaan ini. Romeo menatap Cassandra yang saat ini benar-benar berubah. Cassandra, jangan keterlaluan. Aku tahu bagaimana kinerja Alice untuk perusahaan ini. Kamu jangan bertingkah sesuka hati untuk memberhentikan Alice. Akhirnya terdengar suara pria yang berada di samping Cassandra, yang sejak tadi hanya diam saja. Raut wajahnya tidak enak, bahkan terkesan menahan emosi yang menggebu. Cassandra mengartikan jika Romeo tidak terima karena akan memberhentikan Alice, wanita kesayangannya yang selalu dibela.
Jadi, kamu tidak terima? Alice begitu senang saat melihat Romeo membelanya. Tapi dia harus membuat drama agar semua rencananya tidak berantakan. Dia masih bekerja di perusahaan itu dan semakin mendapatkan perhatian dari Romeo. Nona Cassandra, saya minta maaf. Saya mengaku salah karena telah meremehkan Anda. Jadi tolong, jangan diambil hati ucapan Tuan Romeo. Beliau hanya khawatir pada Anda. Ucap Alice lembut dengan nada kasihan, membuat semua orang di sana menjadi simpati dengan Alice. Nona, kalau kamu memang ingin menjadi pimpinan perusahaan, seharusnya bisa berpikir jernih. Jangan langsung memecat orang seperti itu. Anda tidak tahu bagaimana kinerja sekretaris Alice selamanya. Salah satu orang yang ada di sana. Itu benar. Sebaiknya Anda pulang saja dan bersenang-senang di rumah. Kami tidak yakin Anda bisa memimpin perusahaan ini dengan baik. Iya, itu benar. Tuan Romeo sudah sangat baik membawa perusahaan ini menjadi besar. Anda itu lebih cocok berada di mall, belanja, menghamburkan uang, daripada di sini. Cassandra hanya diam saja mendengar ocehan-ocehan yang berada di sana. Dia malah menatap kuku-kukunya yang cantik itu dan dengan santai berkata, "Kalau kalian meragukanku, mari kita bertaruh. Bagaimana? Selama 10 bulan ini, aku akan membuat perusahaan ini lebih berjaya lagi. Tapi syaratnya, kalian melepaskan setengah saham yang kalian miliki untukku." Lalu, apa yang akan Anda lakukan jika yang terjadi sebaliknya? Tanya salah satu pria. Romeo masih diam saja sejak tadi. Pria itu menahan kekesalan di hatinya. Kalau ternyata aku tidak bisa mewujudkan apa yang aku ucapkan, seluruh sahamku ku bagi rata untuk semua orang yang ada di sini, dan perusahaan akan kuberikan cuma-cuma untuk suamiku. Semua orang di sana langsung tertawa mendengar jawaban Cassandra. Wanita bodoh itu seperti membual saja. Apakah mereka hanya meladeni anak kecil yang sedang bermain? Begitupun dengan Alice yang juga langsung mencibir dalam hati. Dasar wanita bodoh. Apa dia mau bermain-main dengan saham? Seperti dia bermain game saja. Lihat saja bagaimana jika ternyata kalau itu hanya omong kosong dari mulut Cassandra. Aku rasa Romeo pasti akan lebih membencinya. Cih, terserah kalian mau bicara apa tentangku. Yang pasti, mulai hari ini kita sudah memulai permainannya. Aku undur diri dulu. Rapat kali ini bisa dibubarkan. Cassandra berdiri dari duduknya dan langsung pergi dari tempat tersebut dengan aura yang tegas dan dagu terangkat. Bersambung.